A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video pertama, berarti ini video kedua. Saya akan menjabarkan lagi tentang amalan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Jadi angka 786 itu adalah bobot-bobot dari setiap huruf dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana setiap huruf itu punya bobot malaikat tertentu. Jadi di setiap huruf dari Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu dijaga oleh malaikat, dan setiap huruf punya bobot-bobot tertentu. Untuk itu ada lagi ilmunya ya, bagian dari ilmu tauhid yang membahas masalah bobot-bobot huruf itu ada lagi, tapi tidak mungkin saya jabarkan di sini. Baik, cukup diketahui saja kita membaca 786 kali itu karena berdasarkan bobot-bobot setiap huruf yang ditotal ya, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pembukaan amalan ini sebetulnya berdasarkan dari matan kitab Aqidatul Awam yang nadhoman ya. Nadhoman itu apa, dilakukan ya, abda'u bi bismillah warahmani wabirrohimi, nah dan seterusnya itu ya. Jadi saya jabarkan di sini dengan secara praktis, artinya yang prakteknya bagaimana gitu. Nah, selanjutnya dalam penerapan Bismillahirrahmanirrahim itu sampai terwujud spontan rasa yang sangat puas, yang ingat bahwa ini semua berasal dari Allah, sehingga muncul zikir atau zikir yang spontan, alhamdulillahirabbil alamin. Itu perjalanan itu membutuhkan waktu, bisa 7 hari, bisa 1 bulan, bisa berapa bulan, bisa tahun ya, tergantung dari kebersihan hati kita. Jadi kita tidak bisa menarget ini tercapai alhamdulillah itu ukurannya berapa, itu berapa hari kita lakukan, itu tidak bisa. Itu tergantung istiqomahnya kita juga. Istiqomah itu maksudnya kepastian hati yang tidak ragu-ragu, yang terus menerus hingga terwujud alhamdulillah itu. Nah, dalam perjalanan terwujudnya alhamdulillah itu, dari awal kita berwirid Bismillahirrahmanirrahim hingga terbit rasa spontan alhamdulillahirabbil alamin, itu ada fase perantara-perantaranya. Misalkan akan muncul kejadian kita menerima pekerjaan yang sangat sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita mendapatkan pasangan yang sangat sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita mendapat kebutuhan kita yang sangat kita harapkan terwujud. Nah, memang itu hanya sebagai alat saja, alat perangsang kita untuk spontan keluar dari kondisi yang kurang ingat kepada Allah, dengan kesadaran penuh, dengan rasa puas itu tadi. Jadi itu hanya perantara saja, perantara untuk memunculkan spontan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah yang para ulama, gus-gus, dukun-dukun menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk mencapai tujuannya. Jadi sebetulnya jauh di balik itu, bukan sekedar sukses untuk pemilihan politik, misalkan capres, cagup, calon lurah dan lain sebagainya, atau untuk jadi ketua kelas, atau untuk, bukan sesepele itu sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itulah yang sering dipakai oleh orang-orang pinter untuk tujuan-tujuan duniawi.
Yang dibaca ini sebetulnya sakral, ukhrawi serius, tapi tujuannya ternyata tujuan berbuah di dunia saja. Nah, inilah yang dikatakan ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat adalah yang memang tujuannya untuk akhirat, sehingga memunculkan tujuannya, memunculkan rasa puas yang alhamdulillahirabbil alamin itu tadi. Itu yang membawa manfaat di dunia dan akhirat, itu namanya ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah. Jadi kalau berbuahnya di dunia saja yaitu ilmu dunia. Demikian. Nah, tapi di sisi lain dalam perjalanan kita berwirid bismillahirrahmanirrahim itu ada kalanya jantung kita berdetak-detak, gelisah dan lain sebagainya yang tidak nyaman di hati dan perasaan. Nah, itu kita kembali lagi nol, kita hentikan dulu aja wiridnya. Kita periksa apakah ada keinginan-keinginan duniawi yang sangat besar, bukan kebutuhan ya, tapi keinginan, atau ada ketidakpercayaan kepada janji-janji Allah yang sangat besar sehingga kita merasa sangat khawatir atau sangat takut dengan situasi. Itu kita kendalikan dulu perasaan-perasaan itu, jangan diteruskan dulu bismillahnya, kita kendalikan dulu, kita kontemplasi, kita tenang, kita renungkan, kita kembalikan. Loh, niatku itu mempelajari tauhid, niatku itu mencapai alhamdulillahirabbil alamin, sadar dengan Allah maha terpuji, itu niatku untuk mencapai itu. Jadi singkirkan dulu kekhawatiran itu. Bagaimana caranya? Itulah pentingnya seorang guru. Nah, maka dari itu dalam perjalanan suluk atau ngelakoni ya, atau lelaku bismillahirrahmanirrahim atau suluk istilah Arabnya, itu sangat dianjurkan untuk sholawat dan salam. Sholawat itu adalah connect, link, connect dan salam, menyampaikan salam keselamatan kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, alim ulama, para alim ulama, dan orang-orang soleh di jalan Allah yang hak, yang menghindari atau tidak berbuat bid'ah ya. Itu ada itu di Nadoman Aqidatul Awam, itu bisa kita sama-sama membaca nanti dan menerjemahkan kalau ada kesempatan. Ada itu memang saran untuk salawat dan salam kepada pribadi yang saya sebutkan itu. Baiklah, untuk prakteknya salawat dan salam itu bagaimana? Kita membaca Al-Fatihah sebelum memulai wirid bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca Al-Fatihah untuk salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama dan orang-orang soleh yang berjalan di agama Allah yang hak, yang tidak berbuat bid'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, selamat berwirid bismillahirrahmanirrahim hingga tercapai rasa alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau ada sensasi-sensasi silakan kontak saya. Misalkan kok perasaan nggak enak dan lain sebagainya, silakan kontak saya. Saya lanjutkan dengan topik kedua, yaitu masalah tentang hukum akli yang kemarin sudah saya sampaikan. Baiklah, kita akan membahas hukum akli wajib dan mustahil.
ini berkaitan dengan Allah, wajib dan mustahilnya Allah. Ya, kita akan membahas 6 bagian dari wajib dan mustahil. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, ini ada 6. Lawannya adalah mustahil, yaitu adam, kudus, fana, mumasalatuhu lil khawadisi, qiyamuhu bi ghairihi ta'addud. Jadi ada 6 juga ya. Wujud itu berarti ada. Semua yang kita bisa deteksi dengan bukan panca indera, dengan indera kita yang kita miliki. Karena setiap insan itu punya standar atau punya fitrah itu berbeda-beda. Ada yang punya 5 indera saja, ada yang 7 indera, 6 indera, 9 indera, dan lain sebagainya. Ada yang tidak punya perasaan sama sekali, ya, cuma 5 indera saja. Nah, dalam perasaan juga masih banyak indera-indera di perasaan itu. Hati juga ada indera-inderanya. Maka dari itu, wujud itu adalah apa yang bisa kita terima dengan indera. Semua yang wujud ini hanya Allah. Sedangkan Adam, artinya Adam itu tidak ada. Apa yang diciptakan Allah sebetulnya itu hakikatnya adalah tidak ada. Kalau Allah tidak ada, maka semuanya tidak ada. Ikut tidak ada. Maka adanya makhluk, adanya ciptaan-ciptaan itu karena adanya Allah. Maka ketiadaan manusia, tiadaan gunung, tiadaan bumi, itu karena makhluk-makhluk itu sangat bergantung kepada Allah. Kalau Allah tidak ada, maka semuanya tidak ada. Karena Allah ada, maka apa yang dikehendaki Allah ada itu menjadi ada. Nah, itulah sifat wajibnya Allah, itu adalah ada. Mustahil kalau Allah itu tidak ada. Karena kenyataannya apa? Kenyataannya ini yang kita rasakan dari indera-indera kita. Ada rumah, ada teman, ada semua itu adalah tanda-tanda. Kalau bahasa Jawanya itu labet ya. Asar. Ada teracak, ada jejak bahwa adanya Allah gitu. Jadi karena indera kita terbatas, maka yang kita terima ini, yang kita ketahui keberadaannya itu hanya yang kasar-kasar begini saja. Nah, inilah yang membawa kita mengarah kepada keberadaan Allah sebagai jejak bahwa Allah itu ada. Qidam itu artinya Allah itu sangat terdahulu, sangat lawas, sangat mendahului dari apapun. Jadi kalau ada makhluk, pasti lebih dulu ada Allah. Nah, maka mustahilnya Allah adalah hudus. Allah itu bukanlah sesuatu yang baru. Bukan sesuatu juga Allah itu, bukan hal baru juga, bukan hal. Jadi mustahil Allah itu tadinya tidak ada lalu tiba-tiba ada, itu mustahil. Jadi Allah itu sudah terdahulu. Bako itu kekal, dan Allah itu tidak akan pernah berubah. Tidak seperti mustahil kalau Allah itu fana atau berubah-ubah. Mustahil. Seperti saya tambah tua, misalkan rambut tambah berubah, misalkan bayi juga hari kemarin dengan hari sekarang dengan besok sudah berbeda bayi. Nah, apapun pasti akan berubah. Kalau Allah tidak, Allah itu bako. Mukhalafatulil khawadisi, maksudnya mukhalafatulil khawadisi itu adalah berbeda dengan yang kita tahu, berbeda, mustahil diceritakan, mustahil bisa diceritakan, mustahil disamakan, mustahil dimisalkan. Allah itu mustahil. Kalau masih bisa dimisalkan berarti dia bukan Allah. Makanya sifat atau hukum mustahilnya Allah yaitu
mumasalatuhu lil khawadis. Jadi mustahil Allah itu bisa diumpamakan dengan apapun di dunia ini, karena apapun di dunia ini adalah ciptaannya atau makhluknya. Jadi tidak bisa Allah itu diumpamakan dengan makhluk. Lalu qiyamuhu binafsi, tidak tergantung, independen. Allah itu tidak bergantung dengan apapun, sehingga adanya Allah, keberadaan Allah itu tidak ada yang menyebabkan Allah menjadi tidak ada. Tidak bisa, mutlak. Allah itu pasti ada. Mustahil jika Allah itu tergantung pada selain Allah. Misalkan semacam gunung itu tidak ada kalau Allah tidak ada. Nah, itu berarti gunung tergantung kepada Allah. Jadi qiyamu binafsi, maka mustahilnya Allah adalah qiyamu bi ghairihi. Wahdaniyat ya. Esa, satu. Maksudnya satu, Allah itu satu absolut, satu mutlak, tidak bisa dibandingkan satunya itu. Mustahilnya adalah satu atau satu yang masih bisa dipecah-pecah, satu yang ada pembandingnya. Bagaimana ya saya mengatakan? Mustahilnya Allah itu adalah ya tidak satu, misalkan dua setengah, 1,5 atau 0,1 dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Allah itu satu mutlak, tidak ada lainnya dan tidak bisa terbagi-bagi gitu. Jadi 6 ini mari kita pelajari sendiri, kita perluas sendiri, kita extend sendiri dengan kita mempelajari dari YouTube boleh. Tapi terlebih dahulu marilah kita mengucapkan salawat dan salam dengan membacakan Al-Fatihah beliau-beliau yang sudah saya sebut tadi, karena itu penting agar hati kita ini terbimbing. Karena kita tidak bisa pemahaman kita maupun tata cara berpikir kita ini menjadi benar tanpa adanya bimbingan hati dari guru kita, dari para alim ulama, orang soleh, dari nabi, sahabat, keluarga nabi. Tanpa ada pertalian hati yang seperti itu, tidak mungkin cara kita mempelajari, insting ilham kita ini menjadi benar, dan cara kita berpikir juga menjadi benar. Itu tidak mungkin akan seperti itu kalau kita tidak ada pertalian hati. Nah, walaupun yang kita pelajari ini adalah ilmu akal, ilmu hukum akal. Nah, di sini kan dengan kita mempelajari hukum akal, akhirnya kita bisa memfilter. Misalkan kita bermimpi ketemu Sayyidina Ali misalkan. Sayyidina Ali berkata, ya inilah misalkan ya golongan Islam yang sebenarnya yang dikehendaki Allah, yaitu golongan Syiah misalnya. Lalu kalau kita tidak punya ilmu tentang akal, akhirnya kita terima saja dan kita merasa bangga, kita merasa takjub ya dengan hasil mimpi seperti itu. Kita merasa khusus Sayyidina Ali. Tapi ternyata kalau kita teliti secara akal, apa ada Syiah di zamannya Sayyidina Ali misalnya? Nah, ini kan berarti mimpi rekayasa ini. Gitu. Jadi akal pentingnya di situ. Tidak bisa sekedar rasa yang kita gunakan untuk bertauhid itu. Akal juga harus kita gunakan. Misalkan ya Sayyidina Ali berkata, belajarlah tasawuf atau inilah ilmu tasawuf. Loh, zaman Sayyidina Ali itu belum ada ngaji, belum ada kajian tasawuf, kajian fikih. Lawang kitab hadis saja belum ada zaman itu. Kitab tauhid ini belum ada zaman itu. Bagaimana mengkaji tasawuf di zamannya Sayyidina Ali? Nah, disitulah kalau kita cuma mengandalkan perasaan atau rasa, kita akan tersesat. Karena yang namanya Mbah Iblis
itu sudah lebih tua dari Nabi Adam dan lebih berpengalaman juga ilmunya. Allah memberi izin. Demikian billahi taufik wal hidayah, dengan taufik Allah atau bimbingan Allah dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.